Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita cermati antara PNS dengan P3K, di sini meskipun sama-sama ASN terdapat beberapa perbedaan. Tentunya di sini teman-teman banyak yang bertanya-tanya, kira-kira kapankah untuk penyetaraan antara hak dan juga kewajiban antara PNS dengan P3K ini, serta bagaimanakah peluang guru honorer di seleksi P3K Guru 2024. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kabar gembira untuk teman-teman honorer dan juga ASN P3K terkait tentang penyetaraan hak PNS dan juga P3K. Tentunya di sini nanti kita akan bisa mendapatkan kejelasan seperti apa untuk masa depan honorer dan juga P3K ini. Tentunya juga banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu kira-kira apakah ada nanti tambahan tunjangan P3K, kemudian untuk aturan seragam P3K ini mengapa dibedakan, dan kedepannya nanti bagaimanakah untuk bisa disamakan, kemudian P3K dapat pensiun dan juga naik jabatan, kemudian syarat perpanjangan kontrak P3K sampai dengan batas usia pensiun itu kira-kira seperti apa, kemudian bagaimanakah mekanisme penyesuaian ijazah P3K, serta bagaimanakah nasib P1 pada seleksi P3K Guru 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya, yaitu seusai bertemu DPR RI dan juga Kemenpan RB, Ketum P3K tersenyum lebar, honorer juga lega. Kira-kira apakah informasi yang disampaikannya? Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Ketum P3K RI Teten Nurjamil tersenyum lebar seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB. Honorer pun bisa tersenyum lega. Teten mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Mardhani Alisera, dan juga staf ahli Menpan RB. Dari hasil pertemuan tersebut ada sejumlah informasi penting yang diperoleh terkait nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan juga tenaga honorer. Disampaikannya, alhamdulillah hasil pertemuan Persatuan P3K RI dengan Pak Mardhani dan staf ahli Menpan RB Bu Hesti dan Pak Yoga cukup membuat kami lega, ini kata Bapak Teten. Dia menyebutkan RPP manajemen ASN saat ini sudah sampai uji publik baik dari DPR maupun Kemenpan RB, memastikan P3K mendapatkan pensiun dan juga tidak ada pembatasan perjanjian kerja. Jadi informasi pertama bagi teman-teman yang berharap untuk P3K itu mendapatkan uang pensiunan, di sini dipastikan ya, yaitu bahwasanya P3K nanti akan mendapatkan pensiun. Meskipun nanti mungkin ada sedikit perbedaan untuk mekanisme dari penyaluran pensiunnya, dan juga di sini tidak ada pembatasan perjanjian kerja teman-teman. Hal-hal lain terkait tunjangan seragam P3K, tunjangan dan seragam P3K lanjutnya DPR RI akan mendorong Pemda segera membuat regulasi baik itu Pergub, Perbub maupun juga Perwali Kota terkait tunjangan daerah serta aturan seragam P3K. Tentunya teman-teman banyak sekali yang berharap untuk P3K itu juga diperbolehkan untuk memakai baju kaki ya. Selama ini kan untuk P3K itu Senin sampai Rabu itu memakai hitam putih teman-teman, dan itu berbeda dengan teman-teman yang PNS, ini adalah diperbolehkan untuk memakai baju kaki pada hari Senin Selasa. Dan berikutnya Teten mengungkapkan baik DPR maupun Kemenpan RB menyampaikan setelah uji publik RPP manajemen ASN akan masuk tahap harmonisasi yang dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara. Pak Mardhani berjanji usulan kami agar dibuatkan regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban ASN P3K yang sama dengan ASN PNS, seperti aturan pangkat, kemudian golongan dan jabatan ASN P3K, dan lain-lain nanti akan disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR dengan Menpan RB Azwar Anas Bebernya. Begitu juga dengan soal seragam ASN P3K lanjutnya, yaitu fraksi PKS dan Komisi 2 DPR RI akan menyurati Menpan RB agar Kemenpan RB ini memberikan surat edaran kepada kepala daerah terkait masa kontrak. Kemudian ujar Teten, Kemenpan RB menegaskan tidak ada pemutusan perjanjian kerja selama masih bekerja dengan baik dan juga disiplin.
Jadi syarat untuk bisa terus diperpanjang masa kerja ini adalah teman-teman nanti harus bekerja dengan baik dan juga disiplin ya. Bila ada pemutusan tanpa alasan yang mendasar, maka nanti bisa dilaporkan teman-teman. Bagaimana dengan nasib honorer? Kemenpan RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer K2 kemudian untuk honorer lainnya dalam pengadaan P3K 2024. Kemenpan RB sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur. Yang pertama adalah operator sekolah umum, inilah operator bagi untuk pendidikan SD dan juga SMP. Kemudian pengadaan tenaga usaha perkantoran dan juga non sekolah. Kemudian pengelola pelayanan operasional adalah untuk D3. Kemudian penata pelayanan operasional inilah untuk S1 sederajat. Dan dari Kemenpan RB juga menegaskan honorer yang sudah P1 di CAT 2023 akan mendapat prioritas ASN P3K 2024. Nah, apakah di sini P1 di CAT 2023 ataukah P1 di CAT 2021? Tentunya sepertinya di sini nanti untuk yang tetap diakui sebagai P1 itulah guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 ya. Mengenai seragam bagi ASN P3K yang merujuk Permendagri nomor 6 tahun 2021, Kemenpan RB maupun juga Mardani menegaskan dikembalikan pada peraturan daerah masing-masing dan juga internal lembaga ya. Dalam pertemuan dengan staf ahli Kemenpan RB, Teten juga sempat menanyakan penyesuaian ijazah bagi ASN P3K. Jawaban Kemenpan RB adalah bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi S1 ke S2 ya. Jadi sepertinya nanti bagi teman-teman yang awalnya memiliki ijazah S1 dan menduduki jabatan ahli pertama, maka nanti jika memiliki ijazah S2 kemungkinan akan bisa dinaikkan ya penyesuaian ijazah, namun di sini nanti akan melalui uji kompetensi teman-teman. Kemudian untuk bagi tenaga teknis atau kesehatan D2, D3 bisa disertakan S1 di saat nanti perpanjangan SK P3K 1 sampai dengan 5 tahun ini pungkasnya. Semoga saja ini nanti bisa segera terwujud ya. Dan selama ini tentunya kalau misalkan kita mencermati terdapat perbedaan antara PNS dan juga P3K. Yang mana kalau misalkan PNS ini adalah berstatus sebagai pegawai tetap, namun P3K itu berstatus sebagai pegawai kontrak. Makanya di sini ada perpanjangan kontrak ya. Kemudian PNS memiliki jabatan dan juga pangkat. Kemudian di sini untuk P3K itu tidak memiliki jabatan dan juga pangkat. Kemudian PNS memiliki batas usia maksimal yaitu 35 untuk menjadi ASN atau untuk mendaftar ya. Sedangkan untuk P3K ini keuntungannya tidak memiliki batas usia maksimal. Jadi nanti setahun menjelang batas usia pensiun ya, ini masih bisa mendaftar teman-teman. Kemudian PNS bisa mengajukan pemindahan kerja, sedangkan untuk P3K ini tidak bisa mengajukan pemindahan kerja. Kemudian untuk PNS mendapatkan jaminan hari tua dan juga pensiun, untuk P3K tidak mendapatkan jaminan hari tua dan juga pensiun. Semoga saja setelah nanti terbit ya dari PP Manajemen ASN, nanti bagian yang membedakan ini nanti akan bisa disamakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.